Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah alladzi na'buduhu wahdah wa la nusyriku bihi syai'a. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga pada hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa memahami bahasa Arab, bisa membacanya dalam arti memahami kandungan makna yang ada, dengan makna yang ada di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, serta bisa membacanya dengan aturan membaca yang tepat. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian yang kami muliakan, demi kelancaran acara kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah berlatih dan ada terima kasih untuk Bu Suryana yang sudah mengirimkan jawabannya. Hari ini kita dengarkan jawabannya untuk latihan. Pada pertemuan kita sebelumnya kita masih di latihan gym ya ibu-ibu Bapak sekalian. Di latihan gym kita selesai pada nomor 5. Pada nomor 5. Sehingga hari ini kita akan lanjutkan dengan latihan nomor 6. Mudah-mudahan pelajaran penting yang kita dapatkan dari diskusi kita, dari kajian kita sebelumnya bersama ibu-ibu, bapak sekalian ya, pada latihan sebelumnya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk memahami, lalu kita mengerjakan latihan-latihan kita berikutnya. Apa pelajaran penting yang kita dapatkan dari latihan kita yang sebelumnya? Di antaranya adalah kalau kata yang menjadi maf'ul bih itu menggunakan alif lam, maka dia dibaca a saja. Itu ya ilmunya. Kalau maf'ul bih itu berupa kata isim, lebih lanjutnya kata isim yang diawali dengan alif lam, maka ujung kata tersebut dibaca a saja. Itu yang pertama. Penguatan kita berdasarkan pelajaran kita sebelumnya. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, kita juga sudah mempelajari bahwa kalau kata isim menjadi maf'ul bih, sementara isim tersebut diawali dengan alif lam, maka ujungnya dibaca an, ya, dibaca an. Sehingga kalau kita ringkas, ini a-an. Al-a-an. Al-a tidak ada al, jadinya an. Al-a-an. Berikutnya, termasuk maf'ul bih, kalau dari isim yang menjadi mudhof sekaligus ya, dia pada satu sisi adalah maf'ul bih, pada sisi yang lain dia adalah mudhof, maka kata tersebut juga dibaca a, tidak dibaca an. Jadi ada dua yang dibaca a,
ada satu yang dibaca an. Yang dibaca a adalah pertama, kalau maf'ul bih itu adalah isim yang diawali dengan al. Kemudian yang kedua, kalau maf'ul bih itu berupa isim yang menjadi mudhof. Sedangkan kalau isim itu tidak diawali al serta tidak menjadi mudhof, maka dia dibaca an. Nah, itu dia ilmu yang sudah kita temukan berdasarkan hasil kita menggali hazanah, ya, mencari mutiara ilmu. Ada Bu Supeni ya waktu itu yang ikut membantu kita dengan ide-ide cemerlang yang kita gali. Ada Bu Triana dan ada Bu yang lain-lain juga ya. Ada Bu Penny, ya, semualah ya. Ada Pak UU, ada Bu Ros dan Bu Suryana semuanya. Sekarang mari kita lanjutkan memantapkan apa yang sudah kita pelajari dengan menyimak jawaban dari ibu-ibu sekalian. Ya, jawaban dari ibu-ibu sekalian. Nah, untuk hari ini karena ada 6 ya, ada 6 orang peserta, 1 orang yang sama dengan saya. Jadi kita beri kesempatan kepada ibu-ibu. Ya, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu, sementara Pak UU nanti menjadi komentator terlebih dahulu ya. Jadi nomor 6 ini siapa saja ini boleh ya. Bu Penny boleh, nomor 7 Bu Penny boleh, nomor 8 Bu Sri Rosmawati boleh, nomor 9 Bu Suryana boleh, nomor 10 Bu Triana boleh. Nanti Pak UU menjadi komentatornya. Oke, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau ada yang perlu kita bantu nanti Pak UU terlebih dahulu ikut serta memberikan bantuan yang diperlukan. Saya juga tentu tidak akan membiarkan. Silakan, ibu-ibu siapa? Apa seperti usulan saya tadi? Anak Ustaz. Oke, baik. Silakan. Bu Penny nomor 6. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasna'u al-waladu la'batan. Yasna'u al-waladu al-la'bata. Iya, bagus. Apa idenya, Bu, di balik kalimat tersebut? Idenya mau itu Pak Guru. Apa, Bu? Berdasarkan artinya. Artinya apa, Bu? Anak itu membuat mainan. Iya, baik. Anak itu membuat mainan. Ya. Apa tadi dalam bahasa Arabnya? Kalau nakiroh, bagaimana bahasa Arabnya? Kalau nakiroh itu tidak pakai alif lam. Ya. Bagaimana tadi cara membacanya kalau tidak pakai alif lam? Belakangnya fathah sen. Iya, baik. Silakan dipraktikkan, Ibu. Yang nakiroh Pak Guru ya. Ya, silakan dimantapkan lagi di Yasna'u al-waladu labatan. Ya, terus yang ma'rifah? Ma'rifahnya yasna'u al-waladu al-labata. Iya, baik. Ini lakbatan atau lakbata itu artinya apa tadi, Bu? Mainan. Iya, bagus. Baca di mana kata itu berarti mainan? Di Google.
Di Google. Di buku kita tidak ada, di buku kita. Bantu Pak Guru. Ya, bagaimana Ibu hasil cek and recheck-nya? Taknya terakhir tuh dibaca apa ya Pak Guru? Ibu ditanya, nanya balik. Silahkan dulu, Bu. Ya, silahkan dulu. Setelah cek and recheck, kata itu bacanya bagaimana? Lupa. Ya, silakan dibaca. Yasna'u al-waladu lubatan. Lubatan. Terus ma'rifahnya yasna'u al-waladu al-lubata. Iya, bagus. Jadi yasna'u al-waladu lu'batan. Mengapa an? Karena dia tidak pakai alif lam. Yasna'u al-waladu al-lu'bata. Ya, karena ini ada al untuk marifahnya, jadinya a. Gitu. Oke, silakan Ibu. Apa yang mau ditanyakan? Tadi saya mau nanya kata akhirnya tuh Pak Guru, takut ini. Kalau di kamus tidak dijelasin harokatnya. Ibu punya pemahaman tidak? Bunyi akhir dalam kata bahasa Arab itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi. Atau bahasanya kalau itu tidak terpahami, saya ganti ini. Bunyi akhir sebuah kata itu sebabnya apa? Atau bunyi akhir sebuah kata itu karena apa gitu? Ibu punya ilmu nggak? Kalau dia ada darnya, belakangnya majrur. Belum ke arah sana ya pertanyaannya. Bunyi akhir kata dalam bahasa Arab itu terkait dengan apa gitu? Dengan kalau diawali alif lam, dia. Oke, baik. Nah, ini sepertinya Ibu belum punya jawaban untuk pertanyaan tadi. Coba kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Kalau menurut Bu Supeni, bunyi akhir kata dalam bahasa Arab berkaitan dengan apa? Paham arah pertanyaan itu kira-kira kalau saya berkata begitu? Bunyi akhir kata dalam bahasa Arab itu dipengaruhi oleh Baik. Pak UU, apa Pak UU? Bunyi akhir kata dalam bahasa Arab dipengaruhi oleh apa? Atau terkait dengan apa? Atau karena faktor apa? Karena faktor didahului oleh huruf-huruf yang merubah tanda baca. Ih, keren. Huruf-huruf. Bu Sri, nah, nanti kita cari ini rumusan yang paling ya mudah atau mungkin ya yang bisa kita jadikan pegangan bersama. Kalau menurut Bu Sri Rosmawati terkait dengan apa? Bisa berubah ya Pak Guru. Oke, bagus. Menurut Bu Suryana, bunyi akhir kata itu terkait dengan apa, ditentukan oleh apa, karena faktor apa, objek, subjek, atau berhubungan predikat. Dengan Objek, subjek, predikat. Predikat, objek. Bagus. Bu Suryana punya bahasa sendiri. Itu kan keren. Daripada kita bertahun-tahun sudah belajar pertanyaan seperti itu,
kita susah untuk mencari jawaban dari sejuta ilmu yang kita dapatkan. Kalau menurut Bu Triana, karena faktor apa, berhubungan dengan apa, terkait dengan apa bunyi akhir kata dalam bahasa Arab? Fungsi kata tersebut dalam kalimat ya Pak Guru? Iya, bagus. Ini nih jawaban terakhir yang gitu ya, jawaban terakhir yang lebih umum dari jawaban-jawaban tadi. Apakah Bu Triana, Bu Penny? Irop. Wah, aduh, kok jadi banyak itu. Bu Penny, apa kata Bu Triana? Ini Pak Guru nggak jelas risik. Oh, Bu Triana katanya nggak jelas. Itu ada grup-grup ini Bu Pak Guru. Ada Itu dari grup suara. Ada grup. Nah, kita cari dari mana itu grup ya. Kita cari dari mana itu grup-grupnya. Coba Bu Triana diulang. Udah. Dipengaruhi. Ini fungsi kata dalam kalimat. Iya, coba diulangi Bu Penny. Dipengaruhi oleh fungsi kata di dalam kalimat. Ya, oke. Jadi itu jawabannya ya. Jadi itu jawabannya. Sehingga jawaban yang tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu. Di kamus kok nggak ada? Ya namanya juga dia kan belum ketahuan fungsinya. Di kamus kan dia masih sendirian di situ. Iya, Pak Guru. Belum ketahuan fungsinya. Tuh. Belum ketahuan apakah didahului oleh huruf-huruf kalau kata Pak UU. Walaupun kita di sini, kalau kita sini kan belajarnya harf ya. Kita belajarnya di sini harf. Tapi kalau Pak UU karena sudah di tempat lain udah banyak belajar huruf-huruf. Atau tadi apa maksudnya fungsi-fungsi gitu ya. Ya itu tadi seperti kata Bu Suryana, fungsinya itu sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, dan lain-lain. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Indonesia sih nggak ada pengaruhnya, tapi ini bahasa Arab nih yang diomongkan nih. Bahwa ketika kata menjadi subjek, nanti ada bunyi-bunyi tertentu yang menandainya. Ketika kata menjadi predikat, ada bunyi-bunyi tertentu yang menandainya. Ketika ada kata menjadi objek, ada bunyi-bunyi tertentu yang menandainya. Kemudian tadi ada celetukan. Itu kalau dalam bahasa Arab itu dikait atau berkaitan dengan i'rab. Dengan apa, Bu Penny? Dengan i'rab. Iya, dengan i'rab. Sehingga sederhananya bagaimana tadi? Itu berkaitan dengan berkaitan dengan fungsi kata di dalam kalimat. Oh, kan di kamus nggak ada Pak Guru bunyi akhirnya karena dia belum menjadi kalimat. Lalu kira-kira kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan fungsi-fungsi itu seperti apa Pak Guru? Seperti ini. Fungsi-fungsi dalam bahasa Arab itu seperti ini dan begini tandanya yang baru saja pada pelajaran sebelumnya. Yang mana Pak Guru? Yang ini. Ada yang berfungsi sebagai mubtada. Tuh, Bu Penny tuh lihat ya. Ada yang berfungsi sebagai mubtada. Kalau kata lu'bah tadi berposisi sebagai mubtada, maka dia marfu. Ujungnya u. Kalau tidak pakai al, jadinya un. Apa fungsi yang pertama? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Itu yang sudah kita pelajari. Ya, sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada tadi marfu, tandanya u atau un. Lalu fungsi yang lain apa lagi Pak Guru? Fungsi yang lain adalah khobar. Khobar. Khobar juga.
Kalau lu'bah tadi sebagai khobar, nanti dia akan marfu. Oh, Tandanya iya. u juga. Iya, Fungsi iya. berikutnya apa lagi Pak Guru? Fungsi berikutnya adalah fa'il atau al-fa'il. Al-mubtada, al-khobar, al-fa'il, ketiga-tiganya marfu. Marfu. Bunyinya adalah u. Kalau Bu Ros tadi komentarnya kan ilmu tingkat tinggi karena pernah belajar bahwa dalam bahasa Arab ada kata yang berubah akhirnya, ada yang tidak berubah gitu. Tapi ya kita untuk pemula begitu dulu ilmunya. Bunyi akhir kata dalam bahasa Arab, coba diisi ya, lengkapi kalimat saya Bu Penny, berkaitan dengan apa? Fungsi kata dalam kalimat. Fungsi kata dalam kalimat. Ya, Bu Penny disebut Bu Supeni, nyambungnya karena sama-sama ada Penny. Ya, apa saja fungsi-fungsi dalam kalimat bahasa Arab yang sudah kita pelajari? Yang pertama tadi al-mubtada, marfu, tandanya dhammah yang paling dominan. Yang kedua al-khobar, itu marfu, itu tandanya dhammah juga yang dominan. Kemudian yang ketiga al-fa'il. Nah, tapi seumpama tadi lu'bah yang belum ada baris terakhirnya di dalam kamus Bu Penny itu sebagai al-maf'ulun, al-maf'ulu bihi, maka dia tidak marfu, dia tidak dhammah lagi, tapi dia statusnya mansubun, tandanya fathah. Nah, kalau dia berfungsi atau berposisi, istilah lainnya berfungsi sebagai mudhaf ilaih, dia tidak marfu, berarti tidak tandanya u, dia tidak mansub, berarti tidak tandanya a, tetapi dia majrur, tandanya i. Ini secara spesifik, ini tadi yang dikomentari Pak U, huruf-huruf. Nah, kalau di sini kata harf ya, setelah harful jar. Kalau ada kata setelah harful jar, maka dia tidak marfu, dia tidak mansub, dia majrur. Setelah harful jar, dia majrur. Tanda dominannya adalah kasroh. Ini belum pernah ada yang cerita begini kepada Bu Penny. Belum. Nah, itu artinya karena ibu selama ini cicing baik, nggak nanya sama guru. Kenapa nggak nanya? Nanti mengganggu, nanti nggak enak, nanti sungkan. Kalau di sini mah nggak usah sungkan-sungkan ya Bu, nggak usah malu-malu ya Bu. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi segala hal yang ingin diketahui. Paling yang perlu disiasati, disikapi bijaksana di kita adalah kalau pernah belajar, usahakan untuk dipakai gitu supaya seragam ilmunya. Kita sudah belajar bahwa al-mubtada marfu, semuanya nanti marfu mubtada, Bu Supeni mubtadanya marfu, Pak UU mubtadanya marfu, Bu Sri Rosmawati, walaupun namanya i tetap kalau mubtada marfu tidak majrur. Ya, Bu Suryana juga begitu, Bu Triana walaupun ujung namanya a, kalau mubtada tetap marfu, tidak mansub. Sebab kalau mansub itu maf'ulun bih, bunyi akhirnya a. Seperti Bu Triana ini termasuk mansub Bu Triana karena ujung namanya a. Kalau dia mubtada, kalau bahasa Arab Trianu jadinya. Kalau majrur jadinya Triani. Gitu. Nah, tapi karena bukan bahasa Arab ya, sekali triananya selama-lama akan triana. Tuh. Ya, yang perlu disikapi secara bijaksana adalah yang sudah kita pelajari dipraktikkan. Al-mubtada marfu, tanda utamanya adalah dhammah. Al-khobar itu marfu, tanda utamanya juga dhammah. Al-fa'il itu marfu, tanda utamanya juga dhammah.
Al-maf'ul bih itu mansub tanda utamanya fathah. Al-mudhaf ilaihi majrur tanda utamanya kasroh. Ba'da harfil jarri, setelah harful jar itu majrur tandanya kasroh. Sudah cukup bekal penjelasannya untuk meniti pelajaran-pelajaran selanjutnya, Bu Penny? Insya Allah Pak Guru. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Guru. Ya, sama-sama. Baik Ibu, Bapak sekalian, mudah-mudahan tadi diskusi kita memperkuat ilmu kita semua ya, bukan hanya untuk Bu. Kenapa kita sama-sama manusia yang bisa lupa, bisa juga dilupakan. Nah, teman-teman kita juga banyak tuh yang sudah lupa bahwa kita belajar di hari Rabu jam 4. Ya, kalau dia ingat kan hadir ini, tapi karena lupa, akhirnya hari Rabu jam 4 dia tidak belajar, tapi mengerjakan yang lain. Dapat tahu karena lupa. Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 7, siapa berikutnya? Ada Ros yang deh. berkenan? Ya, silakan Ros. Bu Ros. Silakan Bu Ros. Yashrahu al-mudarrisu darsan. Yashrahu al-mudarrisu ad-darsa. Oke, coba kalau jadi mudhof, maf'ul bihnya coba. Yashrahu al-mudarrisu jadi gimana Pak Guru? Jadi mudhof. Darsahu. Iya, pintar, keren. Kita lanjutkan berikutnya. Coba kalau di ini mudhof ilaihnya bukan domir, coba. Tadi kan sudah darsahu. Coba kalau bukan domir. Yasrohu. Misalnya bahasa Arab ya? Misalnya. Oke. Bahasa Arab ya Pak Guru? Boleh coba. Yasrohu al-mudarrisu lugotan. Pelajarannya mana pelajarannya? Darsan. Yasrohu al-mudarrisu darsan. Kan menjadi mudhof. Mudhof tidak boleh darsa lugotul. Mudhof ilaih bagaimana tadi katanya mudhof ilaih? Darsahu mudhof ilaih bunyinya i. Bagaimana jadinya? Darsa lugotal arabiyati. Lugotil arabiyati. Ilaih bagaimana mudhof ilaih? Mudhof ilaih bunyinya i. Iya, coba bagaimana? Mudhof ilaih itu kan setelah mudhof, ya? Iya. Yang menjadi mudhof apa? Itu lugo. Lupa dia. Yang diomongin adalah darsa. Yang tapi itu yang lugo bahasa Arabnya jadi apa Pak Guru? Kan mudhof ilaih, bukan? Mudhof ilaihnya. Ya, Ibu berpikirnya pelan-pelan, ya. Jangan nanyain bahasa Arabnya jadi apa, nanyain bahasanya dulu, baru nanyain Arabnya. Iya. Gitu caranya. Bahasanya jadi apa? Bahasa itu bahasa Arabnya apa tadi? Lugo. Setelah apa? Setelah darsa. Iya, darsa sebagai apa? Sebagai maf'ul. Selain sebagai maf'ul, sebagai apa? Mudhof. Berarti setelah mudhof namanya? Mudhof ilaih. Berarti al-lughah sebagai? Mudhof ilaih. Oke, keren. Begitu cara mikirnya. Baru lanjutin pertanyaan berikutnya. Arabnya? Bahasa Arabnya Arab apa? Arabiyah. Apa? Arabiyah. Arabiyah apa al-Arabiyah?
Al-Arabiyah. Ya, bagus. Sebelum kata Al-Arabiyah ada kata apa? Sebelum kata Al-Arabiyah ada Al-Lughah. Iya. Al-Lughah pakai alif lam tidak? Mudaris dasar. Lughatan. Tidak. Kalau tidak pakai alif lam, bagaimana jadinya bisa disebut mudhof ilaih? Oh, lupa. Oh iya, pakai alif lam. Iya. Baik, nggak apa-apa. Tidak usah dilanjut lagi, tapi Ibu sudah melangkah ke satu langkah lagi. Nah, ini di antara kita ini, coba Bu Nuri. Tuh, coba Bu Nuri. Mana Bu Nuri? 3 langkah. Mana Bu Nuri? Ada. Iya. Yasrahul mudarrisu darsal lughatil arabiyyati. Nah, begitu jadinya. Iya. Ya, darsa maf'ul bih mansub sekaligus menjadi mudhaf. Gitu ya, coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Tadi ada dars. Ya. Dia A sebagai maf'ul bih ya. Lanjutin awalnya. Kemudian al-lughah. Bagaimana dengan al-lughah? Ya, kan ilmunya tadi. Ini mudhaf berarti setelahnya mudhaf ilaih. Kalau kata berfungsi sebagai mudhaf ilaih, bagaimana statusnya tadi Bu Penny? Kasroh. Statusnya majrur. Katanya begitu tadi. Majrur, tandanya kasroh. Maka menjadi al-lughati. Gitu. Darsal lughati. Ya, darsal lughati. Kemudian berikutnya al-arabiyah. Ya, ini tadi yang Bu Ros sudah langkahnya ibarat catur. Nah, udah langkahnya udah agak ini tertatih-tatih. Apa ilmunya? Mari kita perhatikan ya. Ada semua di ilmu yang sudah kita pelajari. Al-lughah pakai alif lam tidak, Bu Ros? Pakai, Pak Guru. Ya, oke, bagus. Al-arabiyahnya pakai al tidak? Pakai. Oke, bagus ya. Al-lughahnya mudzakkar apa muannas? Muannas. Ya, bagus. Al-arabiyahnya mudzakkar apa muannas? Muannas. Ini gimana sih? Dia al, dia juga ikut al. Dia muannas, dia juga ikut. Apa namanya yang ikut-ikut begitu? Man'ut na'at. Ah, itu dia. Itu namanya na'at doang. Oh ya. Namanya juga dia selalu taat. Tuh. Taat. Taat kepada siapa? Kepada man'ut. Tuh. Jadi panjang nih, emang bagus nih. Udah sampai latihan kita ke situ. Iya, Pak Guru. Ya, jadi tahu. Itu pakai al, dia juga ikut pakai al. Itu mu'annas, dia juga ikut mu'annas. Kan sudah pernah ya kita pelajari man'ut na'at? Iya. Iya. Man'ut na'at harus manut dan taat. Iya. Oh iya, jadi na'at man'ut na'at. Iya. Oke, Ibu-ibu, Terima kasih Pak Guru. Komentar atau pertanyaan terkait dengan penjelasan kita baru saja? Oke, jika tidak ada, maka kita lanjutkan. Nomor 8, silahkan siapa yang mau berbagi hasil pemikiran. Saya boleh Pak Ustaz. Ya, semua boleh, bahkan diminta kesediaannya. Bismillah. Ya bi'u abi sayyarota. Oh, pakai tanwin ya. Ya bi'u abi sayyarotan. Gimana Pak Guru? Enggak apa-apa itu ya. Ibu berikan kelegaan pada diri, kan 2 dulu ya.
kita sama kami dengerin aja dulu. Gitu. Jangan terlalu dipikir benar salahnya, itu bikin ibu-ibu sekalian menjadi tidak lega. Enggak, soalnya diem itu giliran siapa gitu loh. Ya. Ngomong sedikit, diam, dia nanya, bener enggak? Nah, belum, bahkan sebelum ngomong udah nanya, ini bener enggak ya? Salah enggak yang saya omongin? Lepas saja dulu. Kan ada dua ya, maf'ul bih yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifah. Apa Ibu sudah merasa melaksanakan latihan itu? Sudah. Sudah, baik. Mari kita dengarkan. Yang nakiroh bagaimana jadinya? Ya bi'u abi sayyarotan. Oke, bagus. Yang ma'rifah bagaimana jadinya? Ya bi'u abi as-sayyarota. Oke, bagus. Rasa-rasanya saya baru dengar ini yang yabiu abi as-sayyarota. Tadi nggak ngomong begitu tadi. Tadi mah sayyarota sama sayyarotan gitu. Tapi karena perasaannya halus, kita nggak ingin melukai perasaannya. Oke saja. Gitu. Coba, itu idenya apa? Nomor 8 tadi. Idenya apa maksudnya? Kayaknya ini pertanyaannya jarang muncul ya. Saya ubahlah pertanyaan seperti di kelas-kelas lain. Coba terjemahkan. Mungkin ini ngerti nih kalau begini nih. Kelas awam. Ya, Abi membeli mobil. Abi itu maksudnya bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia? Ayahku membeli mobil. Iya, bagus. Nah, coba perhatikan. Di kata pertama itu ada panjang pendeknya tidak? Ada. Iya. Coba bagaimana kalau ada? Yabi'u abi sayyarotan. Iya, terus? Yabi'u abi as-sayyarota. Iya, baik. Bagus. Nah, coba nih sekarang ya, bisa nggak melangkah seperti yang tadi? Maf'ul bihnya apa? Maf'ul bihnya sayyarotan. Baik. Nah, coba sekarang dia menjadi mudhof, coba. Dia menjadi mudhof. Yang sederhana tadi kan mudhof itu, nah, lalu mudhof ilaihnya dari domir itu tadi yang sederhana. Oh iya. Yabi'u abi sayyarotahu. Iya, bagus. Nah, coba sekarang mudhof ilaihnya bukan dari domir. Bukan dari domir. Apa tadi ya? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Bahasa Indonesianya kali, bahasa Indonesianya misalnya mau bilang apa? Bukan dari domir. Sebentar, Pak Guru. Indonesianya coba, Indonesianya dulu, nanti dibantu. Ayahku membeli mobil. Yang berarti membeli yang mana? Yabi'u. Ketemu di mana? Yabi'u artinya membeli? Di kamus ya. Iya, oke, coba kita lihat ya. Coba. Baik, kalau tidak kita lanjutkan berikutnya. Ibu, Bapak sekalian, nomor 9, silahkan. Siapa? Ros lagi.
Ya, tadi ya kecuali Bu Suryana berhalangan, Oh, kecuali Bu, Bu Suryana yang lain. Ya. Bu, Pak, Adiro. Ya, Silakan, Bu Sur. Suryana silakan. Nggak ada suaranya. La yusa idu ahi amrotan. Tidak menolong keluarga, saudaranya. Nah, jadi Bu Suryana ini kayaknya hafal, ini bagus lah, ini mau apa? Sehingga saya belum tanya idenya aja udah dikasih tahu gitu. Di itu dulu Bu, pertama nakiroh, kemudian berikutnya makrifah. Itu nanti kalau soal maknanya, soal ide dan gagasannya tunggu. Al. Kalau pakai al, dia pakai ta. Enggak usah terlalu banyak ininya, Bu. Ceritanya banyak. Langsung dipraktikkan aja, Bu. Praktikkan aja. La yusahidu akhi al amrota. Oke, apa idenya? Tidak membantu keluarga ini. Mana itu ya? Yang tidak membantu siapa? Nggak dikasih tahu ini sama ibu. Idenya belum utuh ya. Tidaklah yusahidu tidak membantu. Siapa yang tidak membantu? Ini saudaranya. Saudaranya tidak membantu keluarga dia. Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu biasanya diawali dengan apa? Kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu biasanya diawali dengan apa? Dia, hu. Kalau bahasa laki. Indonesia dia jawabnya bahasa Arab ini. Pakai kisah nanti. Kalau begitu mah berat kalau begitu. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu biasanya diawali dengan apa? Awali dengan dia. Dengan apa ya, lupa jadinya dia. Yang lain? Dengan subjek. Dengan subjek. Nah, dengan subjek. Gitu. Subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia, istilah lainnya apa? Maf'ul bih. Pokok kalimat ya. Ya Allah, Bu Suryana pakai bisa terus dalam bahasa Indonesia. Apa, Ibu yang lain subjek itu? Pokok kalimat. Iya, bagus. Apa lagi? Subjek itu dalam bahasa Indonesia apa lagi? Nama orang. Baik, kalau lupa diingatkan. Pelaku. Pelaku. Yang bagus, bersih. Kalau di usia bagus, coba di situ masih ada nggak? Itu pelaku. Kalau dalam bahasa Arab, gitu, apa kita pernah belajar itu apa istilahnya untuk yang melakukan? Yang melakukan fa'il. Fa'il gitu. Coba Bu Suryana, siapa yang tidak mau membantu? Si saudaranya. Nyaknya dari mana? Saudara. Saudara. Nyaknya dari mana? Nyaknya dari mana ya? Kalau tidak tahu dari mana, nggak usah disinggung-singgung soal nyak gitu. Nyaknya dari Betawi. Nyaknya dari Betawi. Jadi orang Betawi itu enak banget ya. Kayaknya. Orang dielu-eluin. Semua orang dielu-eluin. Iya. Maka hatinya bangga. Tapi yang paling kenyang itu kalau jadi orang Sunda.
Cuman modal punten dapat mangga. Mangga. Ya. Ibu-ibu yang lain siapa yang tidak membantu? Saudaraku. Saudaraku. Iya, saudaraku. Dari mana akunya? Ada ya-nya di setelah Dari setelah kho ada ya. Ya, setelah kho ada Ada ya. Bu Suryana bisa Ya, mengikuti? Bisa mengikuti yang dibicarakan oleh teman-teman yang lain? Ya. Tuh, ada ya itu. Itu saudara, ada ya setelahnya jadinya saudaraku. Maka kalimat itu diawali dengan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudaraku tidak begitu. Coba. Saudaraku, gimana? Saudaraku tidak membantu. Tidak membantu siapa? Tidak membantu keluarga. Ya, bagus. Mana yang bermakna keluarga? Amrota. Di mana ketemu amrota keluarga? Im apa amro ya? Imrot. Di mana ketemu amrota keluarga? Ini ada saya baca a atau imrota. A apa? Karena takutnya nanti jadi kaca, Mbak Ano ininya kalau keluarga. Imrota Pak, jadi bukannya a. Ibu tadi apa pertanyaan yang diajukan? Di mana ketemu? Saya lihat itu silsilah di apa bahasa Arab. Wah, silsilah kita ketinggalan. Silsilah keluarga Rasul. Ya, pantesan kita ketinggalan. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Karim. Ya, ya salam. Akbar Allah. Allahu Akbar. Coba Ibu, Bapak sekalian, mohon berkenan buka buku 1, halaman 141. 141. Sudah, baik. 141. 141. Lihat kata nomor 120. Bagian 120. paling bawah. 120. Oh, imro'atun. Oh, imro'atun. Kan itu maf'ul bi, jadi imro'atun. Seorang perempuan, Ibu, bukan keluarga. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, cuman kan kita pakai buku orang awam. Beliau udah bacanya buku sejarah Rasul. Kita ketinggalan zaman. Ya Allah. Ya salam. Salah ini ya. Iya, imro'ata. Imro'atun. Perempuan, bukannya keluarga, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Salah lagi dah. Alhamdulillah. Habis saya lihat sekali lagi, itu kita membuka soal salah-salah, Bu. Ibu merujuk ke buku, ya, buku silsilah keluarga Nabi. Kita merujuknya ke buku Namazid jilid hiji. Jauh ini ininya. Rujukannya gitu. Caranya yang ada di sini aja, Bu. Kenapa kita? Bukan karena ini ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Bukan karena kita fanatik kepada buku, bukan. Bukan. Ya, tapi susah. supaya target kita, pelajaran kita itu jelas. Ya, target pelajaran kita jelas. Setelah ibu-ibu sekalian, ya, tadi ya nomor 120, sekarang silahkan naik ke 117 di halaman yang sama. Usrotun. Nah, ini baru keluarga. Ya. Usrotun. Nah, tadinya saya menduga
Bu Supeni akan punya ide kira-kira begini. Tuh. Ayahku menjual mobil keluarga. Nah, kira-kira begitu tadinya saya harapkan. Karena kita udah pernah belajar itu keluarga. Iya, tapi karena tidak ke sana, jadi kita lewat. Coba diulang ya, Bu Suryana, ada perbaikan tadi ya. Imro'atun itu ya, ini dasar biar gampang. Imro'ah itu seorang perempuan, imro'ah. Kalau keluarga, usroh. Usroh. Silakan Bu, mau yang mana itu? Mau keluarga atau mau seorang perempuan? Perempuan. Ya, silakan. Perempuan. Iya, silahkan. Imrot. La yusahidu ahi al imrota. Dibaca dulu Bu, yang di buku baju. La yusahidu. Bukan hi. Sabar Bu, sabar. Sabar. Rusia masih jauh. Di perang. Ahu ya, lupa kalau lelaki ahu. Kalau perempuan baru pakai ini ahu. La yusahidu. La yusahidu ahu al imro'ata. Iya, baik. Yang nakirah bagaimana, Bu? Nakirah pakai ti. Ya maksud saya praktiknya. Praktik. La yusahidu ahu imro'atan. Iya, bagus. Nah, coba ya, ini ya, Bu Suryana. Nih. Yang saya ingkari, apa bacanya? Sama ha sama ya. Bacanya bagaimana jadinya? Ahu. Bagus. Ibu ingat nggak ilmu temenan? Lupa lagi tuh ilmu temenan sekarang. Iya, lupa. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat ilmu temenan? Wow, temennya Doma. Kalau iya temannya Kasro. Temennya Doma. Terus kalau Alif temannya Fathah. Alif temennya Fathah. Terus Kasro temennya ya temennya Kasro. Temennya iya. Ya. Di situ yang muncul apa, Bu Suryana? Wow. Ya. Nah, kalau iya temennya apa? I tadi. Temennya Kasro. Berarti bacanya apa? Ahi. Iya begitu. Ini mau 1, 2, 1 lagi. Ahu. Ahok. Ahok dia. Ya, coba silakan dibaca dengan perbaikan tadi. Yang ini yang usrota. Tadi udah milih. Kalian lagi dah imro'ata. Ini kan nulisnya ya, silakan. La yusahidu ahi. Terus? Imro'ata. Iya. Pakai alif lam tidak? Kalau yang nakiroh tidak pakai, tapi kalau yang marifat pakai. Iya, bagaimana bacanya kalau begitu? La yusahidu. Kalau yang itu ahi imro'ata. Ya la yusahidu ahi al imro'ata.
Iya, sekarang yang nakiro. La yusahidu ahi imro'atan. Iya, bagus. Nah, sekarang ya, mungkin ini perlu menambah dosis ketelitiannya. Coba kata yang saya lingkari, coba dikenali huruf demi huruf, Bu. Sahidu. Yusahidu. Mana? Dikenali huruf per huruf. Hurufnya. Yu. Sa. Do. Dal. Sebelum dal apa? Hamzah. Enggak ada. Hamzah nyambung tuh, Bu. Enggak ada. Apa namanya? Yusaidu. Apa namanya, ibu-ibu sekalian? Ain. Ain. Iya, itu namanya ain. Ya. Yusaidu. Silakan dibaca. Itu bukan a, ya, bukan hamzah. Kayak orang ngeden ya, itu susah banget. Ya, teorinya ada aja. Orang ngeden. La yusa la yusa aidu. Makanya saya belajar lagi tasin dah nih. Ulang lagi belajaran. La yusa aidu ahi al imro'ata la yusahidu ahi imro'atan. Oke, bagus. Selamat. Dipertahankan dan ditingkatkan. Terima kasih Pak Guru. Siap. Ya Allah. Nanti kita syukuran ya, karena ada Bu Supeni tadi yang ngajakin ya. Jadi beli apa tadi? Oke, berikutnya nomor 10. Silakan. Makasih. Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Triana. Yukalimu Muhammad al-Arabiyata fit tilifuni. Yukalimu Muhammad bilughatin ajnabiyatin fit tilifuni. Bagus banget. Apa idenya, Bu? Muhammad berbicara dalam bahasa Arab di telepon. Yang bermakna Itu, berbicara yang mana? Yukalimu. Ketemu di mana? Kalama berbicara kan ya Pak Ustadz? Ya, Pak Guru? Tahu itu, yang penting kan ketemu di mana gitu. Ibaratnya ketemu di mana. Oh, ketemu di situ itu pantesan. Ketemu di mana? Ketemu di toko. Ibu-ibu yang lain ada yang udah ketemu belum? Udah di kamus. Wih, ada kamus ya. Aduh, susah ini harus ke rumah ya, Pak ya. kamu. Oke. Nyari kamusnya. Apa di buku kita nggak ada? Ada di buku. Ada di belakang. Ada ya? 9. Ya. Berapa Pak U? Al-lama yukallim. Al-lama yukallimu. Nomor 44. Pak U? Berbicara dengan. Pakai dengan. Berbicara dengan. Dengan siapa? Triana. Yang berbicara siapa? Muhammad. Dia berbicara dengan siapa? Oh, berarti kita perlu orang. Berarti itu aja. Al-imro'ata fit tilifuni. Iya, bagus. Jadi idenya apa kalau gitu? Muhammad berbicara dengan siapa? Muhammad berbicara dengan seorang perempuan, dengan perempuan itu di telepon. Cemburuan nih kayaknya nih, cemburu. Oke, silakan dipraktikkan. Nakiro Pak. Yukalimu Muhammad imro'atan fit tilifuni. Terus? Yukalimu Muhammad al-imro'ata fit tilifuni. Iya, bagus. Siapa yang berbicara, Bu? Muhammad.
Nah, kalau begitu pemahamannya, ini Muhammad fungsinya sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai subjek, pelaku. Apa? Subjek. Istilah Arabnya apa? Pelaku. Ya. Istilah Arabnya. Mubtada. Yang pelaku, Bu? Itu fa'il. Iya, bagus. Al-fa'il itu statusnya bagaimana? Fa'ilun. Sebentar. Udah tolong ambilin itu, Kak. Kuat. Di atas, di atas. Nih, di atas. Fa'ilun. Statusnya? Sebagai marfu. Iya, tandanya Berarti apa? Tandanya doma. Berarti Muncul nggak Muhammad. tadi domahnya? Maaf, Pak Guru. Muncul nggak tadi domahnya tadi? Domanya saya matikan, Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kejamnya dirimu. Tadi saya nyesel bilang kecemburuan. Kenapa? Kecemburuan sudah berdampak. Ada makan korban yang dimatikan. Kejam sekali. Ya, ini karena belum ada keputusan dari pengadilan, jadi pelakunya jangan dimatikan ya, Bu. Silakan, Bu. Tapi Al-Muhammadun kali ya, Pak Guru. Saya antara Al-Muhammadun dan antara Muhammadun atau Muhammadu. Itu pakai alif lam tidak? Enggak pakai. Apa ilmunya kalau tidak pakai alif lam? Berarti dia tanwin ya, Pak Guru ya? Mantap teorinya, tinggal dipraktikkan. Yukalimu Muhammadun al-imra'ata fit telefoni. Iya. Terus? Yukalimu Muhammadun imra'atan fit telefoni. Oke, bagus. Ini sekedar, ini kayak ini mau dimasukin, ditekan gitu. Ditekan gitu. Mudah-mudahan masuk dalam ingatan, sehingga nanti kalau kita ketemu lagi tidak kelupaan. Iya. Baik, alhamdulillah. Pak Guru, sorry, maaf tanya. Tapi kenapa dia yukalimu tuh udah langsung berbicara dengan ya? Kalau dia berbicara dalam bahasa tuh gimana ya? Beda itu. Berbicara dengan itu beda dengan berbicara dalam arti berbicara dalam arti ini kan sendirian, seperti saya berbicara tentang masa depan. Nah, beda itu. Itu bahasa Arabnya beda. Kita punya kata lain, nanti takallama ya takallamu. Gitu. Contohnya apa ini? Contoh dalam Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa. Kamu berbicara dengan Musa. Berbicara dengan Musa. Itu sebagai maf'ul bih. Itu, Bu. Kalau yang berbicara dalam arti yang tadi ya, itu beda lagi. Terima kasih, yang lain gimana? Ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya? Baik, jika demikian, maka ini adalah akhir dari kajian kita. Ini masih ada dal dan ha. Masih ada dal dan ha. Nah, kita ini berarti melihat berdasarkan pengalaman latihan kita hari ini, tidak cepat karena kita tidak satu mazhab. Kita masih mazhab Namazij 2, ada yang sudah ke kamus, ada yang sudah ke silsilah Nabi, jadi kita tidak bisa belajar bersama. Sekali lagi, ibu-ibu, bapak sekalian, bukan karena fanatik terhadap buku ini, tetapi supaya target kita bisa kita capai secara maksimal. Ya, yang lain juga nanti bisa ditambah. Baik, ibu, bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini, sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu. Ini orang-orang yang punya makna penting karena bikin bahagia. Ya. Di akhir sekali lagi saya ingin mohon maaf kayak orang tua aja nih mau berpesan kepada Bu Penny.
Jangan khawatir, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan-sungkan. Kita ini satu keluarga, ya. Walaupun kita pelan-pelan, bahagia kita. Kalau Ibu bisa, Pak UU juga bisa, Bu Sri Rosmawati bisa. Artinya semua bisa, itu membahagiakan, ya. Daripada kita maju tapi ada yang ketinggalan. Syukur-syukur nanti kita masuk surga bersama-sama. Amin. Nanti reuniannya, ya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sampai bertemu. Ya. Ya.